Sekarang kita mau buka kebenaran firman Tuhan. Yang bawa Alkitab buka bersama saya Injil Matius pasal terakhir, ya, pasal 28 ayat ke-17. Ya, Matius pasal 28 ayat ke-17. Ya, berapa waktu lalu kita merayakan kematian Tuhan Yesus, kebangkitannya, dan kemudian sudah kebangkitannya kan ada masa 40 hari dia menunjukkan dirinya berulang-ulang kepada murid-muridnya. Dan sekarang, saudara, yang akan kita bahas adalah peristiwa yang terjadi di Bukit Zaitun, di mana Tuhan menyuruh murid-muridnya berkumpul, dan apa yang terjadi di sana. Itu yang akan kita pelajari, saudara, karena saya yakin semua kita sudah tahu, ya, saya pun sudah baca Alkitab sekian puluh kali dari berbagai macam terjemahan, saya sudah lahap semua, ya, sehingga rasa-rasanya saya sudah banyak mengerti. Ya, rasanya saya sudah banyak baca sehingga banyak ingat. Tetapi kita harus tahu, ya, segala tulisan ini diilhami Tuhan, sehingga, ya, kalau saudara perhatikan juga, kalau saudara ada TV-TV tertentu yang harus pakai decoder tertentu. Tidak bisa saudara pakai yang sembarangan. Ya, terutama TV kabel itu mesti pakai decoder. Tidak bisa saudara pakai receiver biasa. Tidak akan keluar. Karena kenapa? Itu diacak, ya, dari pusat, sehingga untuk membuatnya bisa diterima kembali harus di decoder. Ya, jadi apa, saudara? Supaya bisa mengerti firman Tuhan harus menanyakan kembali kepada Roh Kudus, ini maksudnya apa? Ya, karena hasil pemikiran manusiawi akan bertentangan. Ini bilang begini, ini bilang begini, ini bilang begini, ini bilang begini. Tidak habis-habis pertentangan itu, saudara. Ya, seperti contohnya, kalau orang mati, apakah rohnya langsung ke surga? Apakah rohnya langsung ke neraka? Atau seperti Tuhan Yesus 40 hari dulu masih di bumi? Ya, jadi banyak pertentangan, banyak perdebatan. Ya, nah, sekarang kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, sudah ketemu Matius pasal terakhir ayat ke-17. Saya akan baca dengan cepat. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu. Saudara perhatikan ayat di atasnya sekarang, ayat yang ke-16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Berarti yang pergi ini 11 orang, saudara. Sisa murid-murid yang waktu Yesus mati kemudian bangkit sering dikunjungi, sering Tuhan menampakkan diri, sering Tuhan makan bersama. Ternyata apa, saudara? Kita mau perhatikan, ya. Ketika Tuhan menenangkan badai, mereka bilang, siapa orang ini? Ternyata apa, saudara? Banyak murid Tuhan ikut Tuhan, mau diajar Tuhan, tapi enggak tahu Tuhan itu siapa. Alias, ya saya tahu dia Yesus, tapi kok bisa ya dia memberhentikan badai dan topan? Siapa dia? Bingung sendiri, saudara. Ya, saya pun bingung. Kenapa? Lah kok murid-murid ini enggak kenal Yesus, kok mau ikut terus? Itu yang aneh. Nanti di surga saya mau tanya, saudara. Ya kan, nanti ketemu para murid di situ bisa ditanya, kalian tuh kok mau ikut dulunya? Karena sebelum Yesus memulai pelayanan kan belum ada mujizat, belum jadi orang terkenal. Tapi kok murid-murid mau ikut? Amin. Lah kalau saudara tiba-tiba di gereja saudara ada pengumuman, kami undang satu pendeta namanya ini, saudara tidak pernah dengar, percayalah tidak akan penuh. Amin. Amin. Tapi kalau gereja kita akan mengundang Bapak Benihin, percayalah di Solo ini tidak ada tempat stadion yang sanggup menampung orang Kristen yang mau berkumpul. Amin. Amin apa ya? Ya. Iya dah. Kenapa, saudara? Saya juga tidak ngerti kok murid-murid mau ikut padahal Yesus belum terkenal waktu itu. Ya, ini juga jadi misteri buat saya. Saya buka Alkitab bolak-balik tidak ada ayatnya. Ya, jadi nanti kalau di surga tanya, kalau di neraka nggak sempat tanya karena cuma bilang panas, nggak sempat lagi bertanya apapun, saudara. Ya, nah kita lihat sekarang di sini, ya. Selama 40 hari sudah dia bangkit, kan dia perlihatkan diri terus kepada murid-murid, ya kan? Iya apa ya? Tetapi sekarang lihat di fase ini, ya, dia mau bilang sama murid-murid, kamu ke bukit itu, yaitu Bukit Zaitun, nanti kita ketemu di sana. Ya kan? Mereka pergi ke sana dan persis mendapatkan bahwa Yesus ada di sana. Lihat, saudara. Tapi ternyata Alkitab bilang apa? Beberapa begitu melihat dia langsung menyembah, beberapa orang masih ragu-ragu. Berarti apa, saudara? Perhatikan di sini yang pertama, ya. Di kisah daripada Tuhan menenangkan itu badai dan topan, mereka bilang siapa orang ini? Betul? Betul, dia sendiri ikut, suka diajar, tapi tidak kenal benar-benar yang diikuti. Nah, itu persis seperti orang Kristen zaman sekarang. Ikut Yesus, ikut. Tapi benar-benar kenal Yesus? Ya saya kenal, rambutnya gondrong, betul. Sering dipasang di mana-mana, amin. Amin.
Iya kan? Terus tangannya seringkali apa? Begini angkat tangan. Ya Pak ya, di gereja kan selalu Yesus angkat tangan. Kenapa Yesus angkat tangan? Karena sudah nyerah, betul? Iya kan? Nyerah wis ngatur kamu, ngajar kamu, nggak ngerti-ngerti, ngelawan terus, amin, sehingga Tuhan nyerah, Bu. Betul? Kadang Tuhan begini tangannya, betul? Kalau di gereja, betul apa ya? Ya apa enggak? Kalau di gereja di mana-mana tempat ibadah tangannya begini. Nih, alias apa? Wis lah, karepmu wis apa jare, gitu dah. Itu saudara, kenapa? Karena Kristen ini paling sulit diajar. Maunya apa? Ngajar. Amin. Siapa yang diajar? Tuhan, enggak usah pakai doa-doa, jawab ya. Amin. Tuhan, enggak usah pakai tekun, berkati ya. Tuhan, enggak usah pakai berubah-berubah jadi tambah baik, pokoknya angkat terus ya, begitu kan? Ya. Saudara, itu yang terjadi di dalam dunia kekristenan. Nah, kembali ke sini dulu kita mau lihat ya. Ketika mereka pergi ke atas bukit itu, mereka ketemu Yesus. Beberapa langsung berlutut. Saudara buka di seluruh keempat Injil, nggak ada pernah murid-murid itu berlutut menyembah Yesus, nggak pernah ada. Saya buka di itu dari keempat Injil nggak ada. Tapi di peristiwa ini banyak yang berlutut menyembah. Tapi banyak yang apa iya? Saudara, maksudnya apa sekarang saudara ya? Ini kan banyak penafsirannya. Kenapa mereka ragu? Padahal kan Yesus sudah berkunjung kepada mereka berkali-kali. Tetapi di atas di Bukit Zaitun itu mereka jadi ragu-ragu. Tolong perhatikan. Apa yang mereka ragu, saudara dan saya perhatikan. Sebagian langsung menyembah, sebagian ya bengong-bengong. Sik tak ada apa, sik tak pikir sik. Nah, ini yang terjadi. Nah, sekarang saudara lihat di sini apa? Kejadian ini persis seperti orang Kristen saat ini. Ya, persis kejadiannya seperti orang Kristen saat ini. Maksudnya apa, saudara? Saudara dan saya, kalau saya tanya, saudara percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara? Pasti jawab amin. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Kalau saya tanya, saudara percaya orang mati pun dia tetap bisa bangkitkan? Percaya? Percaya, saudara. Tetapi sekarang lihat, apa yang diragukan sekarang pertanyaannya? Iya kan? Apa yang murid-murid ragukan? Ini yang jadi pertanyaan kan? Karena kalau saudara dan saya sebagai orang percaya, kalau saya sekarang merubah khotbah saya, saudara, ini sekarang bulan 4, betul? Kita merayakan apa? Paskah. Kemudian sebentar lagi kita merayakan kenaikan Tuhan ke surga. Amin. Terus kalau saudara pergi gereja-gereja Pantekosta, sesudah kenaikan 10 hari kemudian hari Pantekosta. Ya dong? Ya Pak ya? Nah, terus apa? Diajar bahwa Tuhan naik ke surga, terus ngapain? Menyiapkan tempat bagi kita. Amin. Loh, itu toh ajarannya. Saya dari kecil diajar begitu, saudara. Dia menyiapkan tempat, dia menyiapkan rumah bagi kita. Tetapi rumah yang dia siapkan di surga itu hanya kita dapat kalau kita mati. Amin. Loh, ya apa enggak? Ya toh, kalau saudara dan saya mati baru dapat di sana. Terus kalau belum mati dapat rumah enggak pasti di bumi? Loh, dapat nggak pasti? Belum tentu, amin. Loh, bingung saya tanya pelan-pelan ini sekarang. Saya yang bingung apa saudara yang bingung? Jadi bengong gini ya. Maksudnya, itu rumah yang disediakan Tuhan di surga syaratnya 2. 1, kalau saudara dan saya mati, betul? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saudara dan saya boleh masuk sana, amin. Karena tidak dibilang bahwa aku menyiapkan tempat di neraka bagimu atau rumah di neraka bagimu, amin. Tidak ada kan rumah-rumah di neraka? Iya, ya apa ya? Jangan saudara, embuh enggak tahu. Ya ini bahaya, Kristen kok enggak tahu. Di neraka Tuhan enggak pernah menyediakan rumah-rumah. Amin. Betul apa enggak? Karena yang ada di situ ada 2. Ya, kalau kita bilang apa? Ada satu neraka yang menyala-nyala, ada satu neraka yang gelap gulita. Ada 2 macam. Terus Pak, antara yang gelap sama yang api kan ada remang-remang. Lu enggak tahu, saudara. Ya, jangan tanya saya kalau yang itu. Betul, itu enggak ditulis di Alkitab. Jadi jangan, kalau yang remang-remang kan lumayan, Pak. Ya, kayak gitu ya. Enggak terlalu gelap, enggak terang. Amin. Ya, itu jangan. Sudah jangan mencari-cari namanya. Amin. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini dulu supaya kita menangkap maksudnya ya. Saya lihat saudara, kalau saudara ngantuk saya ya guro-guro. Ya, tapi kalau terus diajak guru terus ngantuk, awas. Ini parah berarti. Baik. Nah, mereka menyembah. Sekarang lihat, saudara. Berapa ragu-ragu? Nah, pertanyaannya, apa sih yang diragukan? Buktinya dari selama 40 hari itu sebelum dia naik ke surga, ini kan ke hari ke-40. Yang terjadi dia kumpulkan murid-murid terus dia naik ke surga. Amin. Ya.
Apa yang diragukan? Kan begitu. Kalau ragu dia sudah bangkit, nggak ada yang diragukan. Buktinya dia sudah mengunjungi mereka berkali-kali. Nah, masalahnya yang diragukan apanya sekarang? Ini yang jadi masalah. Ya, ternyata saudara, kalau terjemahan lainnya, salah satu terjemahan itu mengatakan apa? Mereka ragu-ragu apa? Mengambil resiko menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Ya, they doubt in risking their life. Itu terjemahan. Itu dari bahasa Indonesia nggak ada. Jadi apa, saudara? Saudara dan saya sudah Kristen, amin. Tapi seringkali ragu benar-benar nyerah sama Tuhan. Artinya, misalnya, ini misal, Pak, saya ini kepingin katakan punya mobil. Terus, boleh nggak saya kredit? Kita doa. Kalau Tuhan bilang belum waktunya, jangan bandel ngambil. Nanti ujung-ujungnya nggak bisa bayar. Ini kisah nyata, saudara. Ya, saya pernah cerita sama saudara di sini, di salah satu kota. Gaji cuma 3 juta, ambil mobil cicilan 3 juta. Ini kisah nyata, saya tidak karang-karang. Berapa bulan kemudian tidak bisa bayar. Tentu saja oleh pihak leasing diambil balik. Dia kemudian sakit hati sama Tuhan. Dia bilang ternyata Tuhan itu tidak bisa dipercaya. Saya percaya dia sanggup ngadakan, dia nggak ngadakan. Loh, ini kan penyakit namanya, betul? Saudara bisa bedakan percaya yang benar sama percaya yang ngawur? Bisa. Contohnya saudara punya istri, terus kan ada pameran berlian nih besok mulai tanggal 16. Nggak tahu. Loh, lah saya dari Surabaya aja baca kok pameran berlian di Hotel West Western mulai besok. Loh, mulai besok itu. Saudara biar tahu. Terus apa? Si istri bilang, "Pak, aku percaya kamu akan belikan yang 5 karat." Loh, ini dia beriman atau dia istilahnya memakai caiman itu untuk memaksakan kehendaknya kepada suaminya. Nah, banyak orang Kristen seperti itu, saudara. Iman yang salah penerapannya. Ya, contoh lagi, tidak apa-apa dia belum percaya Tuhan. Nanti kalau sudah nikah dia akan nurut ke gereja. Terus sudah nikah bertahun-tahun tidak ke gereja, Pak, tolong doakan. Bau muntah saya, saudara. Kenapa? Nah, saya sering tanya, lah dulu suamimu itu sudah percaya Tuhan? Belum, Pak. Lah kenapa mau nikah? Iya, Pak, habis itu doakan, suruh orang-orang doakan. Kok enak? Betul, susah kok dibagi-bagi semua orang, amin. Loh, ini kan namanya cari perkara. Tapi Pak, saya lihat yang sudah Kristen pun sama-sama Kristennya suka berantem. Kenapa? Jadi bedanya apa? Hidungnya ya sama, mata sama, enggak yang Kristen agak sini matanya, enggak, itu semua sama, amin. Tapi itu suka namanya cari gara. Betul. Loh, banyak itu saudara orang Kristen. Kadang-kadang saya doakan ya pegel hati saya, enggak saya doakan saya hamba Tuhan. Masa orang minta didoakan enggak kita doakan? Serba salah. Senangnya apa? Dia pilih maunya sendiri, sudah itu suruh kita dukung doa. Loh, enak itu saudara. Enak sana enggak enak sini, amin. Makanya pepatah Indonesia itu benar, betul. Sana makan nangkanya, sini makan getahnya, batuk. Sakit mah, betul? Loh, iya benar. Baik, kita kembali sini dulu supaya saudara dan saya lihat ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Nah, kembali ke sini sekarang. Seringkali yang diragukan orang Kristen adalah ya, kita percaya dia sanggup beri segala kebutuhan kita, dia sanggup adakan, dia tidak kurang, dia Tuhan tidak bisa bilang maaf di surga kosong stoknya, minta maaf, tidak pernah kan? Betul. Minta mobil pun, saudara, walaupun di surga nggak ada mobil bisa dikirim mobil, amin. Minta rumah pun, walaupun dibentuk rumah di surga sama di sini karena di sana tanahnya dari emas, betul. Tapi bisa dikasih juga, amin. Duh. Iya dong, seperti bulan lalu di surga nggak ada TV, bisa kasih saudara TV, amin. Loh, iya apa enggak? Loh, sekarang kita mau kembali ke sini dulu, saudara ya. Saudara dan saya percaya dia sanggup adakan, dia sanggup beri, dia sanggup tolong, dia sanggup, semua kita percaya. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika saudara dan saya disuruh apa? Mengambil resiko nurut. Itu yang seringkali orang ragu-ragu. Bisa ditangkap? Saya sering ketemu, saudara. Ketika pernah saya doakan ada banyak orang yang ibu-ibu pasien, suami saya selingkuh. Terus? Ya tolong Pak Hasan doakan supaya dia bisa tinggalkan perempuan itu. Baik, saya bilang, kita doa.
Tuhan, apa pesanmu buat ibu ini yang suaminya selingkuh? Saya tidak bilang, mari kita berdoa dipatahkan roh selingkuhnya, roh jinahnya. Kalau perlu perempuan itu dimatikan loh. Kalau perempuan itu dimatikan, dia tetap punya roh selingkuh, dia cari yang lain lagi, masih banyak perempuan, amin. Loh ya apa tak? Saya ulang lagi saudara, mungkin saya ngomong terlalu cepat, saya tidak bisa ngomong pelan-pelan. Ya. Memang kalau dia punya karakter memang tidak setia, betul, kita doakan Tuhan teman selingkuhnya, Tuhan perhatikan saja. Dia bisa cari yang lain lagi kan? Amin. Tapi kalau dia bertobat, biar itu masih hidup, dia tinggalkan, betul? Nah, kita tidak doakan supaya itu dipisahkan. Kita tidak doakan supaya Tuhan rubah hati suaminya untuk kembali bertobat, tidak. Karena firman Tuhan dengan jelas katakan, saudara dan saya tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Doa yang benar itu yang bagaimana saudara dan saya tidak tahu. Itu kata Alkitab, saya tidak bukakan di kitab Roma 8. Ya, jadi apa? Seringkali yang kita doakan itu tidak pas. Karena doa kita tidak pas, maka tidak ada jawabannya karena doanya salah. Kita perhatikan. Ya, waktu orang-orang lapar 5.000 orang, Tuhan memperbanyak roti dan ikan. Betul? Tuhan tidak bilang, Bapak buat semua orang mulai merasa kenyang sehingga mereka tidak kepingin makan, begitu? Begitu? Loh, padahal itu yang paling gampang kan? Betul? Lah kalau Tuhan mau kasih dia rasa kenyang bisa toh, namanya dia maha kuasa. Betul? Loh iya apa ya? Coba di sini ibu-ibu, bapak-bapak yang dulu masih pacaran, duduk berdua dari pagi sampai sore nggak rasa lapar, betul? Iya apa ya? Begitu pulang baru lapar banget. Iya dah, betul apa enggak? Yang dulu-dulu pacaran, coba duduk ngomong berdua, betul? Coba sudah kawin ngomong setengah jam nggak bisa, men? Kok diam gini, betul? Betul apa ya yang sudah kawin? Ya. Dulu masih pacaran duduk jam-jaman bisa cerita. Tapi sekarang bisa jam-jaman lagi? Alasannya karena anak Pak sudah ada banyak. Mana ambil mana? Belum tentu anakmu mengganggu, bisa dia main sendiri, bisa apa. Tapi sudah nggak bisa duduk bareng, amin? Amin? Agak diam. Baik, kita lanjut dulu. Sampai di mana tadi? Saya ngetes dulu sampai di mana? Sampai? Ya, cicil mobil. Tapi sekarang yang ini dulu ya. Ibu yang suaminya Kemudian saya berdoa, Tuhan, apa yang harus disampaikan kepada ibu yang suaminya selingkuh sampai punya anak 2? Dibelikan rumah, dibelikan mobil 2 biji, plus semua barang mewah-mewah. Tasnya tidak ada yang di bawah ratus-ratusan juta. Kok tahu Pak Hasan? Tahu. Ya, saya bisa lihat merek yang asli yang mana sama palsu. Pendeta harus juga tahu palsu sama asli. Jangan sampai jadi pendeta tidak tahu. Betul? Kasih barang palsu. Terima kasih Bapak. Tuhan bilang dasar kampungan palsu aja teriak-teriak terima kasih. Amin. Betul? Saudara coba dikasih uang palsu, saudara bersyukur terus pergi belanja kan ditangkap, saudara. Betul? Iya enggak? Oke. Tuhan bilang apa? Suruh dia diam. Tuhan tidak suruh supaya suaminya bertobat, ikat, suruh malaikat tarik, dan tidak. Tuhan bilang suruh dia diam. Dia tidak mau mengambil resiko untuk taat. Kalau saya diam dia melunjak Pak, kalau saya diam dia tambah Pak. Ya saya bilang Tuhan hanya suruh Paci diam, tidak mau diam. Suaminya pulang pagi, namanya suaminya lagi kepincut sama yang itu, saudara. Sama dia nikah, semua anak dapat perempuan. Sama yang ini nikah, semua laki. Nah, udah menang ini gendak, sudah 1-0. Kenapa? Semua laki. Yang ini semua perempuan. Jadi, kalau orang Chinese, kalau semua anak perempuan, marganya hilang. Karena ikut marga suami. Lah dengan istri kedua, semua anak laki. Sudah habis, saudara, ceritanya kayak begitu. Dia tidak mau diam. Suami pulang, ditantang ribut. Suaminya dengan santai ngomong, kalau kamu mau keluar dari rumah ini, silakan kamu pergi, silakan keluar, kita cerai. Dia langsung mengker, tidak berani ngomong. Kenapa nggak berani ngomong? Karena rumah tangga papa mamanya juga bubar. Ya, akhirnya ketemu saya, dia ngomong, Pak Hasan, ternyata iya ya. Saya ngamuk, saya tidak terima suruh diam. Suami saya usir saya.
Saya bilang, kan Tuhan itu nggak pernah salah, Ci. Disuruh diam. Saudara, berarti apa? Sekarang saudara dan saya percaya Tuhan itu hebat, percaya Tuhan itu sanggup, tetapi disuruh menjalani jalan Tuhan nggak mau, betul? Betul apa ya? Betul. Orang-orang Kristen banyak ragu ketika Tuhan memberikan petunjuk apa yang harus dijalani, karena seringkali itu tidak masuk akal, itu tidak menyenangkan. Satu orang ibu, dia cerita sama kasusnya. Saya nggak tahu kalau di Solo. Kalau di kota Surabaya itu perselingkuhan ngeri bener di dalam orang-orang Kristen. Ya. Masalah paling besar di situ memang masalah rumah tangga, bukan masalah ekonomi, saudara. Ya, karena mereka diberkati punya duit itu bisa pelihara perempuan terus. Ya. Terus apa yang terjadi, saudara? Di satu ibu ini, ya, dia datang, Pak Asen, suami saya selingkuh, terus dia sudah saya dengar dia belikan itu gendaknya mobil dan macam-macam. Oke, saya bilang kita berdoa. Waktu berdoa, Tuhan beritahu dia 5 hal yang harus dia lakukan. Bukan 1, 5 hal. Ya, Taci harus lakukan 1, 2, 3. Tidak mendoakan dia, mempuasakan dia. Tidak. Saudara, tidak ada petunjuk seperti itu. Apalagi petunjuk tabur lebih banyak. Kasih uang pendeta lebih banyak supaya lebih semangat mendoakan. Ya, supaya bisa beli menyan lebih banyak mendoakan. Itu jadi dukun pendetanya. Ya, saudara. Kan doa juga pakai tenaga Pak waktu ngomong. Ini bawain nasi bungkus saja cukup, betul? Bawain nasi timlo cukup, jangan uang banyak-banyak. Amin. Berapa tahun kemudian saya ketemu dengan dia di salah satu tempat ibadah. Dan dia bilang, Pak, saya mau bersaksi. Bapak dulu suruh saya melakukan 5 hal, saya sudah lakukan. Kemudian suami saya pulang dan menarik semua harta dari perempuan itu. Mobil yang diberikan kepada perempuan itu dia tarik kembali. Apa yang dia berikan diambil kembali, dia tinggalkan itu perempuan. Jadi saudara lihat di sini apa? Saudara dan saya tidak cukup hanya percaya Tuhan sanggup lakukan segala perkara, beriman bahwa Tuhan sanggup beri, sanggup adakan, dan segala sesuatu itu tidak cukup. Kenapa? Kalau saudara dan saya tidak mau hidup di bawah pimpinan Tuhan, petunjuk Tuhan. Ya, itu pernah saya sampaikan sama saudara kan beberapa waktu lalu, betul? Waktu saya dapat pernyataan dari $11.250, Tuhan bilang dolar itu akan naik sangat tinggi dari 11.000. Yang baru-baru loh. Begitu naik 12 dan 250, orang pada jual rame-rame. Ya, mereka kita, Pak, kita sudah jual lumayan 1.000 per dolar. Saya bilang itu naik lagi, kenapa dijual? Mereka tidak percaya, mereka tidak berani mengambil resiko menunggu karena lumayan sudah 1.000 per dolar. Begitu naik 13 sekian, baru gigit jari sama-sama. Coba nunggu lagi kan 2.000 lebih cuannya. Lihat saudara. Ya, banyak orang Kristen persis seperti murid-murid itu selalu apa? Peragu. Kalau saudara dan saya percaya Yesus sanggup melakukan segala percaya Yesus sanggup tolong, percaya Yesus sanggup ubahkan keadaan, percaya, semua kita percaya. Tetapi ketika mengikuti jalan Tuhan, perintah Tuhan, maaf, tidak banyak orang percaya. Tidak banyak orang saya tidak tahu apakah alat elektronik itu ada di rumah saudara, tapi dia adalah seorang produsen alat elektronik. Saya yakin itu ada di rumah saudara minimal, karena itu merek yang sangat terkenal. Ya. Satu hari dia telepon saya, Pak Asen kapan bisa ke Jakarta? Saya lagi bangun pabrik elektronik di sana. Oke, saya lihat jadwal. Oke, saya bisa, tapi sore balik saya katakan. Karena besok saya ada pelayanan. Oke, kami berangkat berdua dari Surabaya menuju Jakarta. Di Jakarta dijemput orangnya langsung ke sebidang tanah yang dia lagi mau peletakan batu pertama bangun pabrik elektronik. Kemudian, saudara, di atas pesawat menuju Jakarta, kan kalau ke Jakarta 1 jam 20 menit dari Surabaya. Tiba-tiba Tuhan ngomong apa? Teman bisnismu itu tidak jujur. Dia bilang sama saya, nggak mungkin Pak Asen. Itu teman SMA saya. Saya kenal sama dia sudah lama sekali.
Saya bilang saya tidak kenal dia, saya tidak punya permusuhan dengan dia. Tuhan bilang dia tidak jujur. Saudara, saya nggak tahu. Pokoknya Tuhan bilang tidak jujur, saya bilang dia tidak jujur. Nggak ada urusan. Dia tidak percaya. Habis sampai di sana, saya berdoa buat tempat itu, saudara, supaya dikuduskan, supaya selama pembangunan tidak ada kecelakaan, ya. Terus Pak Nabisinya muncul, saya datang, salaman sama saya, langsung, musuh ya? Ya. Gini loh musuh, kita ini memang sudah Kristen, tapi kan kita punya nenek moyang juga ngajar, ada hari baik, jadi kita gabung ya musuh. Musuh doakan dan saya cari hari baiknya. Loh, sebentar. Saudara, kenapa? Firman Tuhan bilang, wah, hari pertama Tuhan ciptakan baik, hari kedua baik, hari ketiga baik, terus hari yang tidak baik yang mana? Betul? Betul? Loh, kalau sampai ada hari yang tidak baik, itu hari di luar kehendak Tuhan, kan? Betul? Ya sudahlah, saya nggak mau debat sama dia, ya saya diam aja, percuma. Kenapa? Lah, yang undang saya juga nggak percaya kok bahwa ini akan bermasalah. Benar, saudara. Ketika berdiri pabrik itu, tiba-tiba keluar akte notaris yang baru, bahwa saham dari 2 orang 50-50 menjadi 75-25. Tiba-tiba ada pemegang saham baru masuk 25% lagi. Jadi dulunya 50-50, tiba-tiba yang sana 50 plus keluarganya 25 lagi dia dalamnya. Yang ini gigit jari. Telepon saya, Pak, bener ya ternyata. Kan Tuhan sudah bilang, tapi engkau bilang apa? Itu teman saya dari SMA. Saya kenal dia lama, tidak mungkin. Buktinya? Pak, doakan. Saya bilang, maaf, tidak bisa. Kenapa? Sudah dikasih tahu Tuhan, engkau tidak percaya, engkau ragu. Nah, banyak orang Kristen itu, ini yang hilang di dalam hidup mereka. Makanya kenapa saudara, sekalipun saudara bilang, aku percaya kepada Tuhan, tidak terjadi seperti yang saudara percaya. Kenapa saudara yakin Tuhan sanggup mengadakan semua, tapi tidak ada walaupun saudara dan saya yakin? Masalahnya di mana? Apa kurang iman, kurang sabar? Nah, ini yang dimanfaatkan orang-orang. Mungkin saudara kurang nabur, kurang banyak ngasih. Kalau saudara belajar Alkitab di padang gurun waktu mereka berjalan dari Goshen ke Kanaan, tidak ada tabur menabur di situ, betul? Betul. Tidak ada urusan tabur menabur. Urusannya lebih banyak ketaatan kepada Tuhan. Urusannya lebih baik sikap kepada Tuhan. Zaman sekarang tidak, biar nggak berubah, yang penting kasih lebih banyak, sumbang lebih banyak, beri lebih banyak, dan buktinya nggak ada. Tuhan nggak mempan disogok, amin, amin. Nah, makanya lihat sekarang di sini, mereka ragu-ragu. Apa yang mereka ragu? Saudara, kita kembali di sini. Banyak Tuhan ketika saudara dan saya, ya, membutuhkan kuasa Tuhan, ingin melihat pembelaan, ingin melihat segala bagaimana hebatnya Tuhan. Keraguan itu merusak segala galanya. Lihat saudara, ya. Jadi saudara dan saya kembali ke sini. Percaya iya, suruh jalani yang kita percaya, mau. Suruh jalani, kalau benar-benar percaya, ayo jalani. Mikir sih, ini tidak masuk akal. Itu yang terjadi. Ya, ada satu orang anak perempuan. Waktu dia pacaran, saya kenal baik dengan papanya. Terus saya bilang, saya ingin ketemu dengan anak perempuanmu. Saya mau sampaikan pesan Tuhan. 1 tahun saudara, saya tidak bisa bertemu dengan anak perempuan. Setahun. Sampai dengan seminggu sebelum hari pernikahannya, hari pemberkatan, barulah dia bawa anak perempuannya ke hotel di mana saya menginap. Begitu duduk, Tuhan ngomong, dia sudah tahu sebenarnya dia harus menikah dengan siapa, tapi dia memilih laki yang lain. Terus saya bilang, Noni duduk. Tuhan sudah kasih tahu kamu laki yang harus kamu nikahi, tapi kamu tidak taat kan? Dia langsung menangis. Loh, kamu sudah tahu? Saya bilang, iya, saya tahu. Loh, kenapa kamu pilih yang ini?
yang ini rajin nguber saya. Oh ya bagus, betul. Betul. Sekarang ini engkau diuber dia, besok bisa berbalik kau uber dia. Di mana Pak? Sedang apa kamu di mana? Betul. Banyak kan pernikahan begitu, amin. Amin. Di mana kamu? Kok enggak nelpon kamu? Sama siapa? Kan diuber dia nyebab balik, betul. Kalau lagi pacaran yang perempuan diuber terus, betul. Sudah nikah yang laki diuber terus. Ya atau ditelepon-telepon, kok enggak nyambung Pak? Low back. Misalnya ya. Padahal belikan dia power bank dia enggak pernah pakai, betul. Alasannya lupa. Terus ya, enggak ada sinyal loh. Daerah mana enggak ada sinyal? Betul, dalam gua bawah tanah. Amin. Kembali ke sini. Jadi yang apa sekarang saudara? Iman saudara dan saya sudah bagus karena kita percaya. Ya, berapa tahun lalu kan ada lagunya Aku Percaya, betul? Ya toh, saudara senang tuh lagu itu? Tuhanku dahsyat kau turun tangan. Amin. Tuhan bilang dari dulu aku kepengin turun tangan hajar engkau. Amin. Nah, ya enggak kerasmu, enggak mengertimu, bandelmu. Amin. Ya enggak? Oh jangan Tuhan, kalau itu turun tangan masalahku, jangan turun tangan ke aku. Amin. Iya dah. Saudara kita ini pinter. Amin. Baik. Nah, kembali lagi. Berarti apa? Tadi kan kita nyanyi, ya toh lagunya enak. Yesus jalan kebenaran. Amin. Yesus itu jalan itu saudara harus jalan di situ toh, bukan jalan tempat lain. Amin. Tapi seringkali cari jalan yang pintas. Amin. Pak, saya punya masalah, Bapak yang doakan. Saudara enggak mau jalani doa sendiri ya toh? Enaknya tanya pendek. Ya apa ya? Enggak mau dijalani toh. Saya percaya doa pendeta itu berkhasiat. Loh, enaknya. Ya saudara, orang lain yang mendoakan, saudara nikmati hasilnya. Itu adil nggak? Adil nggak? Orang lain nanam pohon mangga, begitu berbuah, saudara yang ambil buahnya semua. Adil nggak? Adil? Loh, kok diam? Loh, itu kan tugas pendeta, Pak. Siapa bilang tugas pendeta berdoa? Terus tugas umat Tuhan menikmati hasil doa? Ada? Loh, kok diam? Wah Pak, ini keras sekali doa. Ya saudara, ya kami bersyukur. Ya, kita tidak pernah akan jadi gereja sehingga saya tidak ragu khotbah keras. Kalau mau jadi gereja kita nggak berani ngomong keras-keras, nanti saudara nggak mau datang lagi. Iya toh? Kenapa? Selalu banyak di Solo kalau kita kerasin nanti dia pindah. Tak apa-apa, mau pindah kita nggak jadi gereja kok. Amin. Mereka ragu-ragu. Perhatikan saudara. Berkali-kali Yesus menunjukkan dirinya kepada mereka, tetap ada keraguan. Saudara dan saya perhatikan. Ya. Dan kemudian ketika mereka ragu, Tuhan bilang segala kuasa ada di tanganku. Semua kita kalau ngomong iman, saudara dan saya pasti bilang aku percaya. Amin. Amin. Tidak ada bilang aku ragu Tuhan sanggup tidak lakukan. Semua bilang aku percaya. Tetapi bukti percaya itu menjalani, bukti percaya itu mentaati, itu buktinya. Contoh yang gampang. Saudara pergi dokter, tiba-tiba begitu diperiksa dokternya bilang, sekarang juga opname, malam ini juga opname, ini parah. Tapi kalau saudara bilang, nggak ada apa-apa kok, enak kok badan kok suruh opname, enak aja. Kalau saudara nggak yakin, saudara akan pulang tidur di rumah, betul? Betul. Tapi kalau saudara yakin, pergi cari rumah sakit, amin? Betul apa ya? Berarti apa? Iman itu tidak bisa dipisahkan dengan tindakan ketaatan, tindakan menurut. Halo? Loh? Saudara. Saya pernah ceritakan sama saudara juga. Ada satu orang, dia kontraktor, terutama bagian pemipaan. Ya. Pasang-pasang pipa-pipa, bukan pipa di rumah-rumah gitu, bukan saudara ya. Pipa proyek-proyek pemerintah, pemipaan. Ya, saya sudah pernah saksikan itu. Terus, begitu ketemu, Tuhan bilang apa? Belikan istrimu mobil. Dia bilang, enggak mau, saya enggak mau. Loh, Tuhan bilang belikan, enggak mau saya. Loh. Beribadah kepada Tuhan, tapi tidak mentaati Tuhan. Pergi gereja, tapi enggak bisa diatur Tuhan. Alasannya, ya saya punya uang, saya mau kasih, enggak mau kasih, mau apa? Loh, kan gitu dah. Kata saudara. Terus Tuhan ingatkan saya, tanya dia mau menang proyek enggak? Saya terus bilang, sorry ya Kor, Roh Kudus tanya, oh mau, bener Pak Hasan. Sekian kabupaten ada pemipaan. Loh, saya enggak tahu saudara pemipaan. Saya enggak pernah pergi intip-intip proyek pemerintah saya buatkan, enggak pernah. Terus saya bilang, belikan. Iya sudah saya belikan. Dibelikanlah yang murah. Kenapa enggak mau belikan istrinya yang bagus? Betul, dia bos tapi belikan istrinya yang
murah. Kecuali maaf dia punya uang pas-pasan, belikanlah yang sesuai kemampuan. Dia mampu beli yang besar karena dia tinggal di rumahnya daerah Geraha Family Surabaya. Saudara tahu daerah Geraha Family itu, saudara sekarang itu semeter persegi itu bukan 20-30 juta per meter. Saudara nggak ada rumah nggak ada di bawah puluhan miliar di situ. Masa belikan yang kayak gitu? Saya nggak menghina mobil itu, saudara. Tapi dibandingkan kekayaannya, nggak cocok istri bos naik itu, gitu loh. Kecuali bos pabrik tahu, ya kan, bos peternakan jangkrik, silakan. Terus ketemu lagi dia bilang, Pak Hasan menang saya di 3 kabupaten. Padahal sekian kabupaten. Saya bilang, coba belikan yang lebih bagus. Lihat, apa? Orang beriman belum tentu taat. Amin. Orang beriman belum tentu bisa diatur. Orang percaya Tuhan belum tentu bisa diarahkan Tuhan. Ya, ini yang terjadi. Makanya sekarang yang penting apa? Iman terus belajar jalan-jalannya Tuhan. Ya, banyak orang bilang, aku percaya kau sanggup melakukan mujizat. Mujizat itu datangnya dari nurut. Betul. Ingat orang buta yang Tuhan meludah ke tanah, terus masukkan itu tanah campur ludah di matanya dan bilang, pergi basuh dirimu mau ke kolam Siloam. Betul. Kalau dia bilang, Tuhan sembuhkan aja di sini, nggak usah suruh pergi jauh-jauh. Tuhan sembuhkan aku buta, gimana mau pergi kolam Siloam? Kira-kira sembuh? Dia pergi, amin. Naaman pun dikatakan apa? Pergi basuh dirimu 7 kali. Dia ngomel toh. Ngapain suruh basuh 7 kali di sini? Betul? Saudara, berarti apa? Mujizat datang dari taat. Mujizat datang dari melakukan bagiannya kita. Saudara. Ya, nah ini yang seringkali tidak diajarkan dan tidak senang diajar. Maunya kita doakan saja, Pak. Ya kan, kasih urapan, siram aja kami, Pak. Betul. Saudara beriman ke hal-hal seperti itu, bukan beriman silakukan baru lihat muji. Saudara, perhatikan di sini. Ya, janda Sarfat pun saudara perhatikan, ya kan? Apa yang terjadi? Suruh kumpulkan itu buli-buli dari tetangganya semua, dia kumpulkan, belum terjadi mujizat kan? Bukan begitu mulai mengalir minyak baru cepat ambil, tidak, siapkan dulu terus kayak orang gila kan? Betul? Belum terjadi apapun dulu tapi sudah disiapkan. Itu orang gila, saudara. Tapi dia lakukan, hasilnya terjadi kan? Minyak itu terus mengalir. Berarti apa? Jangan pernah memisahkan antara mengharapkan mujizat dengan apa yang harus saudara dan saya lakukan. Perhatikan di sini. Ya. Jadi apa, saudara? Belajarlah Tuhan bagiannya saya apa yang harus saya lakukan sehingga terjadi mujizat, sehingga terjadi hal-hal yang besar, bukan hanya terima urapan jadi diberkati terobosan, itu omong kosong, saudara. Alkitab tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Ya, jadi apa? Ayolah kita belajar Tuhan bagiannya saya apa. Jangan, Pak, doakan. Tanya bagian yang saya harus lakukan apa? Bukan cuma didoakan. Kami bukan dukun, saudara. Ya, kalau saudara pergi dukun, iya. Mana sini terus dilihat anak, anunya persembahannya tambah besar. Oh, tambah banyak menyangnya dibakar. Wow, itu saudara tengah pulang. Itu dukun. Saudara nggak akan dikasih petunjuk apa yang saudara dan saya harus rubah dan kerjakan. Dukun itu sendiri yang mengerjakannya, bakar ayam putih, ayam panggang, ayam Kentucky dan lain-lain. Betul? Tapi setannya kenapa nggak mau ayam Kentucky? Setannya kan kuno, amin. Iya, saudara. Bakarnya menyan, kenapa tidak parfum dari Prancis saja, amin? Iya enggak, saudara? Oke. Nah, jadi kembali ke sini sekarang, ya. Keraguan kita untuk menjalani apa yang harus kita jalani dari yang Tuhan sudah tunjukkan, itulah yang menghalangi mujizat.
besar. Itulah yang menghalangi Tuhan melakukan bagiannya. Berapa banyak saudara dan saya tidak mau menjalani apa yang harus saudara dan saya jalani, tidak mengerjakan apa yang menjadi bagian saudara dan saya, tapi tetap berharap mujizat terjadi. Saudara, ini yang tidak pernah terjadi. Banyak contoh, banyak. Tuhan sanggup menjaga anak itu yang sudah pernah melakukan tindakan bunuh diri, saudara. Berarti apa? Nah, saudara, sekarang yang penting apa? Saudara dan saya harus mencari petunjuk Tuhan yang jelas, kemudian jalani, tidak ragu. Itu, jangan cuma cari doa, tidak ada hasilnya. Saya mau beritahu saudara. Di kota lain, saudara, bulan kemarin ada salah satu yang developer yang kerjanya beli tanah terus jadi bangun komplek perumahan. Pasien, tanah yang pohonnya sangat banyak itu sudah kami temukan dan kami beli. Pertama kali dia datang ke perusahaan kami di kota lain, Tuhan ngomong, ada 2 bidang tanah. Satu sebelah kiri jalan tinggi tanahnya, yang sebelah kanan jalan rendah tanahnya. Jadi kita lewat, tanah itu tinggi, sebelah sini rendah turun. Tuhan bilang beli semuanya. Dia katakan apa? Saya belum ketemu di kota ini tanah seperti itu. Baik, saya katakan. Tidak lama kemudian dia hubungi saya, Pak, sudah ketemu. Tetapi tanah yang di jalan yang sebelah kiri itu sudah di DP orang. Hanya yang kanan belum di DP orang. Tuhan salah nggak? Bilang kalau kiri dan kanan. Buktinya sudah di DP. Apa yang terjadi kemudian? Saya tetap bilang, tenang. Tanah itu pasti tetap milikmu untuk dibangun komplek perumahan. Orang yang sudah bayar DP bilang apa? Aku tidak jadi ambil biar DP ku angus. Dia ambil yang kiri dan kanan. Kemudian bulan depan lagi Tuhan ngomong, ada tanah tepat sesudah jembatan. Ketemu lagi tanah itu. Waktu dia beli, masalahnya adalah peruntukan tanah itu. Dia bilang, bener Pak Asen, tapi peruntukannya ini loh, izin dari wali kotanya ini loh Pak. Saya katakan, kalau Tuhan bilang itu bagianmu. Sehingga apa? Suatu hari dia ditelepon temannya, ngomong-ngomong, terus temannya bilang apa? Aku mau pergi ngadep wali kota, kamu mau ikut? Langsung iya. Langsung ngomong sama Pak Wali Kota tentang tanah itu, keluar diteken. Oke, untuk perumahan. Belum lagi, saudara. Ketemu lagi. Waktu ibadah lagi Tuhan ngomong sama dia. Ada tanah yang pohonnya sangat banyak pohon. Bulan kemarin dia cerita, sudah ketemu tanah itu Pak. Sudah saya beli. Perhatikan saudara. Ya. Alkitab mengatakan, bukan anak mengumpulkan harta buat orang tua. Ada ayatnya kalau saudara mau saya buka. Tetapi orang tua yang mengumpulkan harta untuk anak. Itu ada saudara di Alkitab Perjanjian Baru. Berarti apa? Tugas kami sebagai bapak-bapak rohani jemaat Tuhan yang memberi petunjuk, memberi nasihat, memberi pengarahan Tuhan, supaya saudara semakin diberkati, bukan minta terus dari saudara tanpa pernah membuktikan bahwa saudara bisa lebih diberkati. Itu ada ayatnya saudara. Nanti habis ibadah kalau saudara mau bilang, mana saya akan buka. Jelas sekali orang tua yang mengumpulkan untuk Rasul Paulus juga bilang apa? Kami miskin tapi memperkaya banyak orang. Bukan kami miskin kemudian memiskinkan orang supaya kami kaya. Itu yang banyak terjadi. Kasih terus tambah tenggelam malah orangnya. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada perkembangan di dalam usaha mereka dan penghasilan mereka. Ya, kemarin dia datang ibadah, dia bilang, Pak Sen, saya sama istri ini ada perbedaan pendapat tentang nama komplek perumahan yang kami mau bangun. Tolong Pak Asen doa, namanya mau komplek perumahan yang baru ini apa?
Berarti apa, saudara? Hamba Tuhan bukan, ayo kasih, masuk sini. Makanya saya paling benci pakai safari, saudara. Saya paling takut. Kantongnya terlalu banyak. Mana kantong satu, saya nggak suka kantong 4 gitu. Ngeri loh, saudara. Masuk sini. Terus di dalam sini masih ada kantong lagi. Betul, padahal itu mati tidak dibawa, betul? Loh, iya apa enggak? Siapa yang gila keluarganya mati, masuk uang banyak-banyak, pasti kuburannya dibongkar orang, betul? Malah tidak aman buat dia, saudara, kalau taruh uang, betul? Saudara, jadi ketika dia mau mempercayakan dirinya kepada Tuhan, mengambil resiko untuk hidup dipimpin Tuhan di kota lain, saudara, ya. Ada juga yang salah satunya dia memang kerjanya juga bangun perumahan. Jadi beli tanah bangun komplek perumahan, beli tanah bangun komplek perumahan, sama. Ketika dia hadir di ibadah, Tuhan ngomong hal yang sama. Tuhan kasih saya lihat tanah bentuknya landai miring begitu, naik terus. Terus Tuhan bilang, dari sini ke selatan tanah itu. Dia bilang, belum ada Pak yang nawarkan saya dan saya tidak tahu. Baik, saya bilang, tunggu, pasti ada yang nawarkan. Pas saya di kota lain, dia telepon, kok ketemu tanahnya. Nanti pas PD di sini, tolong pergi lihat. Kami pergi ke lihat sana lihat. Pas saya, kita ada cabang PD juga di sana. Yang ini dia bilang, ya, saya katakan, ini sudah ada yang saya lihat tanahnya landai. Dibeli. Padahal itu masuk komplek perkampungan. Kalau mau bangun rumah mewah, jangan pernah lewat perkampungan, pasti susah jualnya. Tapi dia percaya, dia beli. Hasilnya apa? Sesudah dibeli, sekarang mau dibangun. Menghadap orang-orang kampung, minta dilebarkan. Tidak ada satu orang kampung yang menentang itu pelebaran jalan. Semua bilang silahkan. Asal ganti kami layak, kami mau semua. Serahkan untuk pelebaran jalan. Dilebarkan semua. Tidak sampai di situ saja, saudara. Terakhir beberapa bulan lalu dia bilang, Pak, tanah yang mestinya kan dia lewat kampung ini. Kenapa? Karena ada bidang tanah itu yang mestinya bisa tembus ke tanpa dia, masih milik orang. Jadi harus lewat perkampungan. Tiba-tiba orang itu bilang, beli saja tanah saya. Sekarang langsung tidak pakai lewat kampung. Dia bisa bikin jalan baru karena tanah yang tepat di pinggir jalan yang nyambung dengan dia sudah jadi milik dia. Nah, kembali ke sini, saudara. Umat Tuhan itu kenapa tidak bisa mengalami hal-hal yang besar? Karena mereka kalau diberi petunjuk, satu, tidak mencari petunjuk Tuhan. Kedua, kalau dikasih petunjuk, dipikir-pikir, ini masuk akal apa tidak? Ini menyenangkan apa tidak? Seorang ibu, kembali, ini kasusnya sama, ya, punya anak 3 orang, suami selingkuh bertahun-tahun, dan celakanya, saudara, suaminya anak satu-satunya laki dari satu keluarga yang sangat kaya. Terus bertahun-tahun dia hidup sama perempuan itu, gendaknya, tapi setiap bulan papa mama kandung dari si laki, yaitu si mertua daripada si perempuan ini, masukkan uang terus ke rekening si laki. Tidak pernah pulang, tidak tahu di mana, tapi tiap bulan dimasuki uang terus oleh papa mamanya, karena cuma satu laki. Jadi laki ini gendaan, tidak pernah selesai, tidak pernah kerja, tidak pernah apa, karena tiap bulan dikirimi terus sama papa mamanya, karena laki satu-satunya. Waktu dia minta, Pak Hasan, doakan saya. Ya, suami saya tidak pernah pulang karena tiap bulan mertua saya masukkan uang terus ke rekening dia. Jadi dia ambil di mana-mana bisa. Oke, saya bilang kita doa. Terus Tuhan bilang apa? Kasih tahu dia tidak boleh balik ke Malang, tidak boleh balik ke rumah papa mama kandungnya sendiri, tetap ada di rumah mertua, tunggu suamimu. Padahal itu sudah bertahun-tahun. Dia bilang apa? Baik, Pak. Saya tidak jadi pulang ke Malang, padahal dia juga di Malang orang punya duit. Ngapain dia disiksa kayak gitu? Dia pulang, dia orang kaya kok. Tapi dia mau taat, saudara. Ya. Kesaksiannya kemudian kepada saya, Pak, suami saya sudah pulang nih.
Saudara lihat, kenapa mujizat tidak terjadi? Kenapa hal yang ajaib sulit terjadi? Karena saudara dan saya tadi jelas tidak mencari petunjuk Tuhan, itu yang pertama. Kedua, dikasih petunjuk, tidak mau dilakukan. Itu yang terjadi. Ingat, saudara. Ya, semua kita mengharap mujizat, semua kita mengharapkan hal-hal yang dahsyat, yang besar, yang ajaib, yang di luar daya nalar kita. Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan. Betul? Betul? Berarti apa sekarang? Tugas saudara dan saya dekat sama Tuhan, terus apa? Mau dipimpin Tuhan. Supaya saudara dan saya mengalami mujizat. Tadi saudara mendengar begitu banyak kesaksian bahwa ketika taat lihat mujizat, ketika taat mengalami keajaiban. Nah, sekarang masalahnya kembali. Orang kalau sudah yakin sulit untuk taat. Orang kalau sudah pengalaman lebih yakin dirinya daripada mempercayai Tuhan. Betul? Betul? Seperti di Pulau pengalaman bangun komplek perumahan beratus-ratus sekali bangun, keren. Pikir pendeta tahu apa? Saya nggak ngerti teknik, saudara. Karena sekolah saya tidak teknik. Ya, kalau perhotelan itu bidang saya. Ya, kalau teknik saya buta, saya katakan. Tapi Tuhan tahu daerah situ walaupun nempel dengan perumahan mewah tidak laku, walaupun nempel. Ya, jadi sekarang kembali ke sini. Percuma nyanyi aku percaya kalau tidak mencari petunjuk Tuhan. Percuma kan juga bilang yakin kalau sudah dikasih petunjuk nggak jalan. Betul. Oke, kita ngomong tadi yang gede-gede. Betul, yang makan yang rusak dan mati, betul? Tapi buktinya kenapa saudara dan saya seringkali turun dan tidak pernah bisa naik lagi? Siapa yang salah kalau begitu? Apa terjemahannya salah atau kita yang salah? Cuma dua. Betul. Berarti kita yang salah. Dan ketika kita salah, kita seringkali tidak tahu di mana salahnya. Karena ketika saudara punya masalah, banyak hamba Tuhan cuma bilang, ya sudah pulang doa. Saudara datang sakit, dia tidak kasih obatnya. Cuma dibilang pulang nanti sembuh sendiri. Mana bisa kalau sakitnya berat, kalau cuma batuk pilek bisa sembuh sendiri. Betul? Saudara, tapi penyakit lain masih diobati. Nah, makanya itulah supaya apa? Biarlah Roh Kudus yang memberikan saudara petunjuknya, obatnya, solusinya. Dan ketika saudara jalani, saudara bisa lihat, ternyata Tuhan itu kalau dituruti hasilnya dahsyat. Ternyata Tuhan itu kalau dimintai petunjuk, dia beritahu kita hal-hal yang hebat. Kita kan penyanyi, oh Allahku luar biasa, amin. Itu cuma nyanyian, tapi banyak kita tidak mengalami bagaimana dia luar biasa. Untuk bertahan saja, untuk terus melawan saja sudah KO, amin. Bagaimana mau jadi pemenang? Betul? Betul. Kan lagunya lebih dari pemenang dalam segala perkara. Nyanyi begitu dong? Betul? Terus apa? Iblis sudah dikalahkan, amin. Iblis bilang, hihihi. Lu gak keliru, gua kalah, amin. Ya gak ngayal nih, balik setan bilang, betul? Tuhan bilang segala kuasa sudah di tanganku, kata Tuhan, amin. Amin. Terus kalau saudara nurut Tuhan, saudara itu menerima namanya otoritas, kuasa yang didelegasikan oleh Tuhan ke saudara. Ya, nah ini yang orang Kristen paling apa? Datanglah, hadirilah urapan terobosan usaha. Saya banyak ketemu terima urapan gitu nggak maju-maju usahanya. Bangkrut saya ketemu banyak. Kok tahu Pak? Lah konseling sama saya gimana? Saya nggak tahu. Dari orangnya langsung, bukan dari cerita si A, si B datang Pak. Ya, makanya sekarang di sini intinya kita akan selesai sampai di sini. Tuhan menyanyikan saudara akan terus naik, nggak pernah turun. Betul, betul. Tapi supaya tetap naik, supaya nggak turun itu yang perlu dipelajari. Saya harus gimana Tuhan? Saya harus pilih apa? Jalan apa? Supaya terus naik. Kalau saudara pilih sendiri terus kejedong, itu salah saudara, bukan salah Tuhan. Bangga pendetanya, pendeta saya hebat masuk TV walaupun tidak masuk surga misalnya. Ya,
banggakan manusia, banggakan Yesus. Saya pun penginjil, ada kemudian orang yang dibawa kepada Tuhan. Saya nggak pernah bilang ikut gereja saya, di mana saya bernaung. Nggak, kenapa? Saya selalu bilang, engkau ada kenal di mana? Oh, saya kenal Pak, orang-orang di banyak di gereja sana. Ya sudah ke sana, biar nggak rasa asing. Gitu. Nggak, saya bilang ikut aliran saya buat apa? Betul? Biar dia ikut Saudara. Nah, kembali ke sini lagi. Semua saudara dan saya mengharapkan mujizat. Amin. Semua kita mengharapkan janji-janji Tuhan tergenapi, rencana Tuhan terbukti. Betul? Apa yang harus dilakukan? Dapatkan nasihat, dapatkan petunjuk Tuhan, lakukan. Walaupun tidak masuk akal, tidak menyenangkan, seperti ibu yang tadi suruh diam, tidak mau diam, ribut, diusir sama suami. Ya, kan Tuhan suruh diam, tapi kenaan laki-laki. Itu, saudara, banyak orang tidak mau taat karena itu tidak enak. Saya mau ulang. Jadi Tuhan itu kadang ngalah. Nek dikerasin anakku tambah keras, wes aku yang ngalah. Kenapa? Sing waras ngalah. Loh, ya dah. Ada orang yang Tuhan kadang-kadang seperti turuti. Kenapa? Karena Tuhan tahu cara menghadapi anak-anaknya. Betul. Tapi jangan saudara maksa Tuhan terus-terusan nurut. Serohani-rohaninya hidup, kalau kurang uang pasti tarung. Betul. Ya apa enggak, ibu-ibu, bapak-bapak, ayo. Serohani apapun engkau kalau kurang makan pasti ribut. Betul? Betul apa ya? Besok anak bayar uang sekolah pasti nyanyi, amin. Tidak mungkin bilang aku percayakan dia, amin. Paling naik, Tuhan, kok nasibku kawin sama laki model gini. Jadi sekarang kita mau belajar satu kata saja. Jangan pernah ragu menjalani yang Tuhan suruhkan, sekalipun itu tidak masuk akal. Udah? Saya udah banyak sekali kesaksian, saudara. Ya kan? Betul? Sangat banyak. Buat Tuhan tidak ada yang nah. Jadi cuma nurut, modalnya nurut. Supaya mau nurut tidak boleh ragu. Supaya tidak ragu, nggak boleh pertimbangan enak atau tidak, nyaman atau tidak, masuk akal atau tidak. Gitu tau. Gampang dong? Betul? Itu membuktikan apa, saudara? Menggenapi firman Tuhan. Bapaklah yang mencarikan buat anak. Saudara yang akan diberikan petunjuk-petunjuk lewat hamba-hamba Tuhan. Saudara harus kerja ini, kula ini, invest ini. Itu semua seperti itu. Bukan ayo tabur terus kalau tidak terjadi, mungkin kau kurang kasih taburan, banyakan lagi nabur, amin. Supaya nanti kalau kerusuhan aku yang kabur bawa, amin. Iya dah. Ini buktinya seperti itu, saudara. Tuhan suruh kita lakukan sesuatu, lakukanlah, sekalipun itu sama sekali di luar kemampuan kita, di luar pendidikan kita, di luar kebisaan, pengalaman, dan di luar segala-galanya. Lakukanlah. Daud tidak pernah sekolah di akademi pemerintahan dalam negeri, tapi bisa jadi raja. Dia tidak pernah masuk sekolah militer, tapi dia pergi perang, dia menang. Betul? Betul? Karena ada roh Tuhan yang luar biasa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Allah Roh Kudus, terima kasih buat jalan yang begitu indah. Terima kasih buat janji yang begitu pasti dan dahsyat. Kalau kami mau menjalani yang Tuhan suruhkan, maka kami melihat perkara-perkara yang tidak masuk akal terjadi, perkara yang terlalu ajaib itu tergenapi, perkara yang mustahil itu malah benar-benar terbukti. Tolong setiap kami, sehingga kami mengalami dan terus mengalami hal-hal yang di luar kemampuan dan penalaran kami, karena Tuhan kami Tuhan yang ajaib. Mungkin Tuhan, sesudah hamba menyampaikan firman-Mu, Engkau mau berbicara, mau melawat anak-anak-Mu, silahkan. Kalau tidak ada ibadah sampai di sini.
Mari Roh Kudus. Mari Bapa. Mari Tuhan Yesus. Maksudnya apa Roh Kudus dingin-dingin? Apakah dia sering merasa tubuhnya greges? Atau rohaninya yang saat ini sangat dingin seperti mati? Hamba tidak tahu. Amin. Saudara, kalau saya kadang apa yang Tuhan sampaikan tidak masuk akal. Kembali. Ya, saya mau tanya. Kan zaman sekarang sudah jarang ada saya dengar orang kita mendengar orang malaria dan lainnya sudah jarang. Ya, kecuali saudara tinggal di tepi pantai ya, tinggal di rawa malaria. Tapi siapa ya yang kadang sampai saat ini masih menderita penyakit malaria greges itu? Ada? Sakit apa itu, Cik? Greges. Ya. Tolong diperhatikan. Ya, sepertinya ketika Tuhan bicara kepada saya, pikiran saya ini Solo kota modern. Kok bisa ada seperti itu masih? Sepertinya mustahil kan? Tadi kenapa Tuhan bilang ada yang greges dingin? Masa sih Tuhan ini Solo loh Tuhan, bukan seperti di rawa-rawa di daerah Mesuji di sana di Sumatera. Itu ya memang banyak greges karena penyakit itu, Saudara. Ada lagi di sini yang sering greges. Tidak ada. Saya tidak akan doakan sudah saya turun mimbar. Tolong diperhatikan ya, kita mau disiplin, Saudara. Jangan nanti saya pulang, saya juga Pak, tapi saya malu. Sering saya ketemu gitu, Saudara ya. Hanya satu orang, tidak ada yang lain lagi sering greges. Kita mau berdoa. Bapa di surga, ini anakmu Tuhan yang sering greges. Ternyata dia Tuhan. Hari ini kami mau berdoa supaya Tuhan pulihkan seluruh dan sepenuhnya kesehatannya. Apapun penyebab greges itu kami tidak tahu, tetapi Tuhan tahu karena Tuhan Maha tahu. Hari ini kami mau berdoa supaya penyakit itu keluar dan tidak boleh ada di tubuhnya, tidak boleh balik lagi, tidak boleh ada sisa, ada bekas. Tidak boleh 5% dan masih sisa, tidak. Tapi seluruhnya menyingkir. Tidak boleh greges lagi. Seberapapun dia lelah, kurang istirahat, tidak boleh greges. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Yang kedua, siapa yang saya mendengar kata bengkak? Saya tidak ada lihat orang datang dengan pembengkakan di sini. Tapi Tuhan bilang ada bengkak. Saya nggak tahu bengkak di mana. Tuhan hanya bilang doakan ada bengkak. Kenapa itu, Bu? Seperti bengkak. Baik. Ya, berdiri tetap di tempat. Tetap berdiri. Terus masa sih didoakan begini tok sembuh? Bukan siapa yang mendoakan, bukan cara doanya bagaimana, tapi kepada siapa kita berdoa. Itu yang paling penting. Betul? Betul? Kok enggak diuyel-uyel rambutnya? Tak perlu. Betul, Saudara? Kenapa enggak habis doa geletak enggak perlu. Amin. Amin. Loh, iya toh? Saudara, sekarang dipegang, Bu, taruh kedua tangan. Yang sini yang sering pabol rasanya itu. Terimalah kesembuhanmu, karena ketika dia berfirman, dia juga meneguhkan pemberitaan firman-Nya dengan tanda-tanda dan mujizat. Dia katakan di dalam Injil Markus bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Kami semua orang percaya, maka terjadilah seperti yang kau rindukan. Kesembuhan total dari rasa bengkak di wajahmu itu mulai malam hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak boleh ada bekas, sedikit pun tidak boleh. Sempurna kembali, karena Tuhan membuat segala-galanya jadi baik, bukan separuh, sebagian atau sedikit, tetapi segala-galanya baik. Jadilah baik selalu 100%. Tidak boleh kumat lagi seumur hidupmu pembengkakan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Bapak, siapa lagi yang mau dijamah? Siapa lagi yang engkau mau pulihkan di tempat ini? Silakan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ada lagi Tuhan. Kenapa dia Tuhan? Maksudnya itu kedua mata, kiri atau kanan saja?
Hamba tidak tahu, mari Tuhan Yesus lebih jelas lagi. Amin. Saudara, saya tidak melihat ada orang punya gangguan mata di sini. Tapi Tuhan suruh saya berdoa buat gangguan mata bukan keduanya, hanya sebelah. Mana orang? Kenapa itu, Tante? Iya, berair kan matanya. Berdiri sekarang. Sekarang saya mau tanya jemaat yang duduk di depan, coba lihat Tante ini. Bisa lihat nggak ada sesuatu di salah satu matanya? Nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Sepertinya normal semua kan? Betul? Betul, makanya saya bilang, saya nggak lihat ada orang yang datang misalnya ini selama ibadah, wah berarti kita tahu dia sakit. Nggak ada, ibu ini dari tadi tenang-tenang aja dia diem gitu. Tapi Tuhan bilang, ada anakku di sini yang satu sisi matanya bermasalah. Itu makanya saudara, ketika saudara dan saya jadi Kristen, saudara harus diajar mendengarkan suara Bapak saudara yang dari sorga. Karena saudara pengikut Yesus, bukan pengikut sinode dan pengikut pendeta. Saya sendiri hamba Tuhan, tapi saya nggak suka diikuti. Kenapa? Karena kita semua membawa orang ikut Yesus, bukan ikut kita. Ya, pegang sekarang, taruh tangan di mata yang sakit sekarang. Jadilah engkau baik kembali, karena dia sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sempurnalah kesehatanmu lagi, walaupun secara usia sudah terjadi proses degenerasi, tetapi Tuhan sanggup menyembuhkan engkau. Tidak lagi berair, tidak lagi perih, tetapi baik, sehat, seperti mata yang sebelah lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Saya tiba-tiba merasa tangan saya kurang nyaman. Siapa anak Tuhan yang bukan di jari-jarinya kurang nyaman, bukan di sini, tapi di daerah sekitar di sini. Ini saya nggak tahu namanya, dan saya sudah SMA tahun sekian puluh tahun yang lalu. Saya sudah 50, terus lali saya nama-namanya. Daerah sekitar sininya. Ya, bukan di sininya, tapi di sekitar sini. Siapa orangnya? Berdiri sekarang, Pak. Berdiri, Tante. Sudah berapa lama itu di daerah sekitar anunya sering? Setengah tahun. Tidak pernah dipijet, tidak pernah diapa-apakan. Kumat, daerah sekitar sininya ya. Ya, bukan di jari-jari, bukan greges di jari, saudara. Di daerah sekitar sini. Ya, mari. Sekarang taruh tangan yang sehat di bagian yang sakit itu sekarang. Sekarang kita mau berdoa. Ketika dia hadir di baitnya, dia bukan hanya mengajar, menghendaki anak-anaknya hidup benar, mau dipimpin, mau diarahkan, dituntut oleh dia, tetapi dia juga memperhatikan kesehatan anak-anaknya. Maka jadilah anak-anaknya normal, baik, pulih, sehat. Karena dia adalah Bapa yang berkuasa dan Bapa yang memperhatikan kesehatan anak-anaknya. Pulang dengan kesehatan yang baru, pulang dengan kesehatan yang disempurnakan oleh Tuhan. Dan penyakit ini tidak boleh kumat lagi, tidak boleh kau rasakan lagi seumur hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Silakan duduk. Saya tiba-tiba merasa kaki saya tidak nyaman, dan saya tidak pernah punya penyakit itu. Penyakit saya hanya satu, ya, di bagian sini, bagian luar sini. Karena saya pernah hampir jatuh dari di jurang waktu saya pergi berburu. Ya, jadi ini sudah masuk ke jurang, ini masih di atas jurang, jadi mengangkang begitu, ya. Dan ini berbulan-bulan itu nggak pulih. Tapi pendeta juga perlu punya hobi, bukan hanya hobi khotbah perpuluhan. Ya, itu bukan hobi ya saudara, tapi kelakuan yang tidak baik. Ya, baik. Tadi sakit apa? Sekarang saya buka saudara kaki saya. Ya, minta maaf. Ini bersih, baru dipakai hari ini. Ya, jadi saya nggak pakai yang bekas-bekas terus wow gitu. Nah, ini baru hari ini dipakai. Jadi hamba Tuhan itu memang harus bersih juga, jangan kemprok. Ya, saya merasakan kaki saya itu mulai sakit, padahal saya tidak pernah sakit keluhan kaki itu. Tapi saya mau tunjukkan sama saudara di mana rasa sakitnya, supaya kalau itu ada di antara kita, kita mau berdoa karena Tuhan mau baik. Saya minta izin kepada saudara, mohon maaf, bukan sengaja kurang ajar, tapi
Saya kan nggak bisa bilang kakinya di sini lah, ini tangan saya, saudara ya. Jadi nggak bisa. Saya minta izin sama saudara, mohon maaf. Ya, kalau Tuhan nggak kasih tahu di kaki, ya saya nggak akan kasih tahu di kaki. Ya, baik, saudara ya. Ini di bagian di sini. Ini ibu jari, antara ibu jari dengan apa namanya jari satu lagi itulah di sininya, di bawahnya sini. Ya, siapa orangnya? Bukan di belakang. Ya, mana orangnya? Kita mau berdoa. Ada? Adakah anak Tuhan yang punya keluhan itu? Tolong diperhatikan. Saya tidak ulang berkali-kali. Kalau ada, tolong berdiri di tempat, kita mau berdoa. Sudah berapa lama itu di bagian itu sering sakit? Tapi lama, tahun-tahunan biasanya. Ya. Sekarang taruh tangan di dada saja, nggak usah nunduk, mungkin agak susah. Kita mau berdoa. Bapak, ini anakmu yang tadi engkau beritahu, kami harus doakan. Dan kami tahu kalau kami berdoa seperti yang dituntun Roh Kudus, maka terjadi sesuatu. Karena itu kehendak Tuhan untuk kami berdoa. Kiranya anakmu ini dijamah, dan bagian di kaki itu disembuhkan, bagian di kaki itu dipulihkan. Dia pulang dan mengalami jamahan, kuasa, dan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Dia pulang dan dia akan melihat penyakit itu segera hilang, tidak ada bekas lagi, tidak akan dialami lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Amin. Satu lagi. Ini tidak umum penyakitnya. Kalau orang pusing sini itu banyak. Betul. Tapi ini pusingnya aneh. Ini ubun-ubun, ini atas ubun-ubun agak ke sini. Bukan pas di belakang, tapi agak di depan sini. Ini. Titik di sini. Mana orangnya? Saya tidak ulang berkali-kali. Mana anak Tuhan yang di sini di kepala? Ini sering tidak nyaman. Bukan sini, bukan sini. Kalau sini umum, saudara. Banyak sekali. Ya, ada? Saya tidak ulang berkali-kali. Tidak ada? Ya, silakan berdiri. Ya, pegang sekarang, taruh tangan yang sehat di sini, tepat di sini, saudara. Mungkin saudara bilang, Pak, kok tahu? Firman Tuhan bilang apa? Dengan korbannya dia sudah menghancurkan tembok pemisah antara kita dengan Bapa kita. Berarti bisa lebih dekat, nggak ada tembok penghalangnya lagi. Terus apa lagi? Dia kita yang dahulu jauh sekarang jadi dekat. Terus kalau sudah dekat bisa ngomong-ngomongan toh. Betul. Saudara jauh aja bisa ngomong-ngomongan lewat telepon. Amin. Loh. Iya apa enggak? Ini yang hilang di dalam kekristenan. Ini yang hilang di kekristenan. Yesusnya katanya, dia hadir di sini, saudara percaya, Bapak pulang apa? Tidak ada sesuatu terjadi. Tidak ada bukti dia hadir. Sekarang taruh tangan, kita mau berdoa. Jadilah engkau sembuh karena Tuhan menginginkan engkau sembuh. Jadilah engkau sehat karena Tuhan menghendaki engkau sehat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Ada lagi Tuhan. Ada lagi Bapa. Mari. Amin. Saudara, bukan karena ini musim hujan saya kasih tahu, tapi di sini siapa yang hidungnya itu sering berair? Sering berair, sering apa namanya? Meler. Enggak pilek tapi bisa meler. Ya. Kok tahu, Pak? Tuhan kasih, tadi saya tutup mata, Tuhan kasih lihat ada anakku yang sering keluar. Loh, kok bisa ngomong sama Tuhan? Ada terlalu banyak ayat di firman Tuhan perjanjian baru bilang, karena engkau adalah anakku, domba-dombaku mendengar suaraku, kata Tuhan. Betul? Betul. Lah kalau saudara ini domba yang taat sama Tuhan, pasti bisa dengar suara dia. Tapi kalau kambing tidak mau dengar. Amin. Amin. Kalau saudara pernah makan daging domba itu lembek, kambing keras. Makanya jadi Kristen domba.
Ya, sekarang taruh tangan di hidung yang suka meler itu, enggak pilek pun bisa meler. Kalau pilek meler itu normal. Ini enggak, saudara. Dia enggak pilek bisa keluar. Kok tahu Tuhan bilang? Kok bisa dengar? Saya anaknya. Kalau saya enggak pernah dengar suara bapak saya tuli, tahu? Betul. Yang kedua kemungkinannya bapak saya bisu. Iya dong? Loh, bapak di surga bisu enggak? Enggak, berarti saya yang tuh. Berarti saudara tuh. Bapa di dalam namamu, mereka datang ibadah, mereka tidak cari kami, tapi mereka mencari engkau. Dan engkau tidak pernah mengecewakan orang yang mencari engkau. Engkau tidak pernah membiarkan orang yang mencari engkau. Semua orang di firman Tuhan yang menemukan engkau mengalami kesembuhan. Semua orang yang datang kepadamu engkau jamah dan pulihkan. Ini anak-anakmu yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit di hidung mereka ini yang sering meler tanpa sebab kiranya jadi normal kembali. Apapun kelemahan mereka itu, entah alergi, entah apa namanya, kami tidak tahu, tetapi Tuhan sanggup sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa, terima kasih Rajaku, terima kasih. Bapak, mungkin ada yang terakhir sebelum kami selesai. Silahkan. Mari. Amin. Saya mau berdoa. Ya, sudah 2 tahun ini engkau punya dompet itu selalu sangat jarang terisi. 2 tahun. 2 tahun ini. 2 tahun. Tolong yang 3-4 tahun tidak berdiri ya. Saya cuma disuruh doakan. Yang 2 tahun ini dompetnya itu tidak pernah tebel. Pernah dia tebel tapi isi koran. Ya, ini tidak perlu kan kalau dompet isi koran, betul? Mana orangnya? 2 tahun ini engkau mengalami penurunan secara ekonomi 2 tahun. Tuhan kasih saya dompet yang semakin sedikit isinya. Tuhan mau itu diisi banyak. Bagaimana menjadi berkat kalau kita nggak punya? Betul? Baik. Angkat kedua tangan begini. Jangan begini ya. Kalau tidak pernah ada orang terima sesuatu begini, betul? Pasti betul apa ya? Makanya kalau nanti pulang gereja hari Minggu, jangan tangannya, angkat tanganmu begini. Terimalah. Gimana cara nerimanya begini? Lewat gini. Betul? Kalau tidak cukup begini kan caranya. Ya. Nah, ini yang tamak, yang rakus, betul? Saudara, baik. Dikembalikanlah kepadamu apa yang selama ini tidak turun dengan cukup, tetapi dikembalikan kepadamu turun dengan limpah, bahkan berlipat-lipat. Dipuaskannya engkau, dicukupkannya engkau, dibunjukkannya kepadamu kemuliaannya, penyediaannya dan pemeliharaannya di dalam hidupmu. Sehingga 2 tahun ini cukup sampai di sini saja. 2 tahun ini cukup sampai di sini saja. Dan mulai terjadi pemulihan, peningkatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi Tuhan. Apa maksudnya Tuhan? Iya. Apa ini Tuhan? Boleh hamba lihat ini benda apa lebih jelas lagi? Amin. Saudara, saya dikasih dengar ya, ini jeritan yang naik ke tahtanya Bapa di surga. Ya, makanya nanti kalau saudara peka, saudara bisa mendengar ke alam roh. Ya, orang punya doa-doa itu saudara bisa dengar. Kenapa bisa dengar? Tuhan bilang, ini loh hambaku, umatku ini sedang minta ini kepadaku. Dikasih dengar. Di sini ada jeritan robek. Tuhan, saya tadi bilang, Tuhan ini benda apa yang robek? Gak dikasih lihat, saudara teman, robek. Saya nggak tahu. Siapa di sini? Saya nggak tahu. Entah tasnya sudah robek, tas Alkitabnya yang robek, atau baju yang paling dia sayang yang robek. Saya nggak tahu. Ya, atau dia punya sepatu, sudah sepatu buaya menganga begitu robek, saya nggak tahu. Tadi Tuhan tak kasih, saya bilang, Tuhan apa ini? Nggak dikasih lihat, Tuhan robek.
Sekarang saya mau tanya, siapa anak Tuhan itu? Halo? Halo? Kok diem? Halo? Loh. Saya mau tanya, siapa yang begitu dengar kata robek? Saya, Pak. Tidak ada? Tidak ada? Kenapa, Pak? Apa yang robek? Yang robek perasaan saya. Waduh, satu. Oke, perasaan. Nanti kalau itu didoakan. Silakan duduk dulu. Siapa yang ada kata robek? Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada. Saya ulang kembali. Jadi nanti begitu tuh pulang jangan cerita di bawah. Nggak akan saya urus. Kenapa? Karena rohnya menjerit robek, robek Tuhan ini robek Tuhan. Mana? Tidak ada? Halo? Tidak ada? Di salah satu persekutuan kita pernah, saudara, berapa bulan lalu, ya, tiba-tiba Tuhan ngomong ada apa? Jeritan. Roh yang menjerit, ternyata dia sedang terlilit hutang dengan bunga 25% per bulan. Dia tidak punya jaminan, dia pinjam uang ke rentenir karena anaknya masuk rumah sakit. Butuh biaya waktu itu total 8 juta. Dia nggak punya jaminan, dia mau bersedia minjem 25% sebulan. Sekian bulan sudah jadi belasan juta. Ya, waktu doa Tuhan kasih dengar jeritan hutang. Sepasang suami istri kemudian berdiri. Kami, Pak, saya suruh maju. Kenapa berhutang? Anak kami ikut doa keliling, habis itu tiba-tiba pulang sakit, dibawa lari ke rumah sakit, habis 8 juta. Terus kami tidak punya apa-apa jadi jaminan, kami pinjam ke rentenir bunga 25% sebulan. Sekarang sudah jadi belasan juta. Akhirnya kami ambil dari semua kas, kita bayarin semuanya lunas. Nah, sekarang apa sih yang robek itu? Robek udah robek. Halo? Tidak ada TV yang robek. Ya pecah ada kacanya kalau robek enggak. Ada? Tidak ada? Malu? Malu? Tuh, kok sepi? Dengan jelas Roh Kudus bilang ada jeritan robek. Tidak ada. Tidak ada. Ingat loh ya, pokok saya turun nanti jangan di depan saya, Pak. Ya, ini loh tas saya udah robek-robek. Nggak ada. Urusan diri. Misalnya seperti itu. Ya, karena Tuhan suruh saya, ayo doakan orang itu. Tidak ada. Tidak ada. Halo. Tidak ada. Sudah dipikir matang-matang? Yakin tidak ada? No. Saya masih tunggu, saudara. Karena dengan jelas itu suara robek. Saya kata, Tuhan apa? Tuhan udah kasih saya lihat. Cuman, apa? Tuhan udah kelihatan jelas. Pokoknya iya. Kenapa, Tante? Terus? Oh begitu, baik. Ya, tapi sudah dibantu kan? Oh gitu, baik. Silakan duduk. Oke, ada lagi yang lain? Saya minta cepat mengaku. Kita mau bubar, sudah jam 9. Tidak ada? Bapak, tidak ada yang mengaku lagi. Boleh hamba lihat ini benda apa tadi yang kau tidak kasih hamba jelas melihatnya? Mari Tuhan. Apakah ini pakaian yang robek Tuhan atau tas yang robek, kami tidak tahu. Karena ini tidak jelas. Bolehkah hamba lihat dengan jelas ini benda apa? Iya Bapa, iya Roh Kudus. Apa ya Tuhan?
Ampuni hamba-hamba tidak langsung menangkap apa yang kau kasih hamba lihat. Maksudnya apa Tuhan? Amin. Ya, baik. Tadi kan saya kasih lihat bendanya sehingga saya tidak tahu. Nah, sekarang Tuhan kasih tahu saya. Ya. Ternyata saudara, di tengah-tengah kita ini, kalau ada wanita bijak Indonesia WBI, betul, ini ternyata ada wanita boros Indonesia. Kenapa? Karena saya mendengar robek. Saya bilang, Tuhan ini apa sih? Ternyata belanja. Ini shopping mania. Kalau belanja makanan apa untuk dimakan tidak salah, ya. Tapi ternyata di tengah-tengah kita ada yang memang belanja-belanjanya tidak kira-kira, sehingga itu pasangannya getun rasanya di hati. Saya tidak tunjuk orang. Saya tidak tunjuk orangnya bahwa orang ini pasangannya rasanya galau. Kenapa? Kayaknya kayak ngerobek kita punya dompet habis. Terus wanita boros Indonesia, tahu? Nah, saya mau tanya sekarang, siapa di sini yang rasa belanja terus? Ada? Tidak ada? Tidak ada mengaku? Tidak ada? Ini terakhir loh saudara. Tidak ada kan? Baik, tidak ada, saya tutup. Dan tolong nanti tidak tunggu saya di depan ngaku, ya. Udah nggak ada hubungannya ngaku nggak ngaku, urusan sama Tuhan. Bahwa sudah selesai. Kami bawa setiap anak-anakmu yang hadir, sehingga apapun yang mereka dapatkan dari Tuhan, petunjuk, nasihat, pengarahan, bimbingan, mereka taati, mereka jalan di dalamnya, mereka lakukan walaupun tidak masuk akal, sehingga mereka akan melihat keajaiban demi keajaiban yang dihasilkan dari ketaatan dan kerjasama dengan Tuhan, yang dihasilkan dari mempercayai Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkata setiap pribadi, berkati yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, sehingga pelayanan ini bisa berjalan sampai dengan bulan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur, berterima kasih. Terima kasih, kami akhiri pemberitaan firman Tuhan, dan kami akhiri penyampaian pesan-pesan Roh Kudus secara pribadi, lawatan-lawatan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.